Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Nadir Usman. Saya guru biologi di SMA Isa Makafi Semarang. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Hari ini Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, kita bertemu lagi dalam kegiatan KPM, di mana hari ini merupakan pertemuan kita yang pertama di semester yang pertama di kelas 3. Tentunya Anda sudah sampai di sini, sampai di kelas 3, membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Gimana kabarnya semua? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita doa bersama. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi rabbil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin. Semoga hari ini pembelajaran kita tidak ada hambatan apapun. Oke, saya absen terlebih dahulu. Aida Naina apa kita? Sakit. Azhara Mudah Putri. Firza Ika Ramawati. Jenny Ramadhani. Hovifa Nurdani. Latifah Mansur. Marini Fatimah. Mas Lama. Untuk Purbayani. Ratih Muti Azhar. Oke, sekarang semua fokus ke tampilan di depan. Apa yang disebut tentang pertumbuhan dan perkembangan? Kira-kira kalau dari gambar ini gambar apa ini? Kupu-kupu. Dari Telur. kemudian ini namanya apa? Metamorfosis. Dari yang namanya ini sampai menjadi kupu-kupu, kira-kira dia tumbuh atau berkembang? Tumbuh dan berkembang. Ya, dari dua gambar tadi kira-kira ada nggak kaitannya? Apa kira-kira kaitannya? Sama-sama dan juga perkembangan. Hari ini kita akan belajar itu. Nanti apa sih sebenarnya pertumbuhan? Apakah itu perkembangan? Nanti akan kita pelajari bersama. Semuanya terangkum dalam tujuan pembelajaran. Di sini nanti kalian semua diharapkan kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Oke, yang kedua, harapannya nanti setelah setelah itu melakukan diskusi
Kira-kira kenapa bisa lagi? Kekurangan cairan. Lalu dia bisa kurang cairan, memang airnya dari mana? Dari tanah. Siapa yang ambil air? Pakai apa? Ember. Pakai kayu. Ya. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum ke inti, ini nanti Anda mengerjakan soal free tes terlebih dahulu. Soalnya nggak banyak, cuma ya 10 lah. Cuma 10. Ini soal free tes, saya berikan satu-satu. Nanti Anda mengisi soalnya di depan saya. Jangan malam, Nurin. Malam. Enggak. Ya, silakan diisi nama, nomor sesuai nomor absen. Kalau sudah, tinggal mengerjakan soal. Sudah selesai semua? Dikumpulkan. Oke, gimana pretesnya? Sebenarnya kembali ke pembahasan kita tentang pertumbuhan dan juga perkembangan. Kita ini adalah manusia. Kita berasal dari mana? Tanah. Jadi sebentar. Kalian pernah membaca tentang proses penciptaan manusia? Dari Anda di dalam rahim selama 9 bulan. Itu awal mulanya adalah dari sperma, kemudian dengan ovum bertemu membentuk zigot, kemudian mengalami bulan-bulan, akhirnya membentuk individu manusia. 9. Terus kemudian lahir. Selama usia 1 bulan Anda bisa apa? Nangis. Kemudian berapa ukuran Anda waktu 9 bulan? 9 bulan. 1 bulan. Berapa ukurannya? Gak ngukur. Ya, kurang lebih mungkin panjang sekitar 50 cm. Apakah ada yang lahir langsung 1 meter? Tidak ada. Ya. Ya, 1 tahun ya, 1 tahun 50 cm. Kemudian Anda
baru bisa nangis. Kita langsung percepat 5 tahun. Ada berapa tingginya? Nyanyi 100. Tingginya berapa? 100. 100. Ya ada. 5 tahun Anda bisa apa? Bisa bicara. Anda sudah bisa mengenali. Ya, berarti secara pemikiran kita sudah berkembang. Nah, dari situ saat ada usia sendiri dari 50 cm apa tadi dari 1 bulan 50 cm ke 5 tahun jadi 1 meter. Itu merupakan pertumbuhan. Artinya berarti pertumbuhan itu merupakan ada penambahan volume, penambahan tinggi dan sebagainya. Itu yang namanya pertumbuhan. Terus dari Anda cuma bisa nangis, kemudian tahu apa ini kursi, siapa dia? Demon. Ya, itu merupakan perkembangan Pemikiran. Jadi kira-kira Anda bisa menangkap pertumbuhan sama perkembangan? Bisa. Pertumbuhan terikat dengan Ukuran. oke. Itu tadi tentang cerita manusia. Manusia juga mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Oke, agar pembahasan kita lebih asik lagi, lebih semangat lagi, kita menyanyikan sebuah lagu dengan judul artinya bangkit. Dan kita tolong siap semua ya? Kita sudah fresh lagi ya. Fresh lagi. Kita lanjut. Kita masuk ke pembahasan utama. Jadi pertumbuhan dan perkembangan. Di sini perkembangan adalah dan di sini perkembangan tidak dapat dikatakan ukuran, tetapi menggunakan perubahan bentuk dan juga tingkat
manusia dari usia cuma bisa nangis, kemudian Anda mengenal semuanya, itu adalah wujud dari perkembangan. Jadi tidak bisa diukur. Kepintaran nggak bisa diukur dalam perkembangan dan sebagainya. Kemudian pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang tidak dapat balik. Artinya gimana? Tidak dapat balik. Tadi usia Anda 1 bulan berapa senti? 50. 5 tahun? 100. Sekarang usia Anda 17. berapa rata-rata? 157. 157. Apakah itu nanti akan bisa kembali lagi? Tidak. Itu yang dinamakan dengan Pertumbuhan. yang tidak dapat. Kembali lagi. Tumbuhan juga sama mengalami demikian. Kira-kira tumbuhan itu tumbuh dari kecil sampai besar. Yang menyebabkan mereka dari kecil sampai besar itu karena apa? Ada tentunya beberapa faktor dari internal dan juga faktor Eksternal. internal yang dari dalam, eksternal yang Dari luar. dari dalam berarti dari gennya jantung. Gen. Kemudian kalau yang dari luar berarti apa saja? Mereka butuh ketika berkembang biak bertumbuh butuh apa? Matahari. Cahaya mata. Matahari. Cahaya matahari. Kenapa mereka butuh cahaya matahari? Dapat melakukan fotosintesis. Kemudian Anda pernah nggak melihat misalnya tumbuhan yang berada di tempat gelap sama tumbuhan yang berada di tempat yang terang? Kira-kira pertumbuhannya cepat mana? Yang terang. Masa. Nah, oke, tapi saya punya pendapat yang berbeda. Nanti itu Anda cari coba ya. Nanti setelah ini Anda cari jawabannya. Kira-kira benar nggak kalau yang terang itu lebih panjang? Tapi menurut saya malah yang gelap. Tapi siapa yang benar? Nggak tahu. Nanti kita cari di pembahasan Berikutnya. Oke, ini akan saya bagikan tentang LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti oke, di kelompok masing-masing ini sudah sesuai kelompoknya masing-masing ya? Ya. Sudah. Oke. Silakan nanti diperhatikan LKPD-nya di situ. Di kegiatan yang pertama nanti Anda melihat video, ya, melihat video. Kemudian di situ ada gambar biji monokotik dan juga Anda lengkapi tabelnya. Kegiatan yang pertama ya, dengan nanti setelah Anda melihat di videonya dan juga dari modul yang ada. Terus kemudian di kegiatan yang kedua, silakan dibuka kegiatan yang kedua. Sudah? Sudah dibuka? Sudah. Nah, di yang kedua, di situ nanti jawablah pertanyaan dengan benar. Silakan nanti masing-masing kelompok berdiskusi menjawab beberapa pertanyaan, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Nanti semua kelompok mendapatkan giliran presentasi. Silakan bisa perhatikan ke depan
untuk menonton videonya di kegiatan yang pertama. Kita dibuka KPD-nya ya di kegiatan 1 tadi sudah melihat videonya. Terus kamu coba isi ini masalah dengan KPD. Ini kan katanya kan perkembangan tumbuhan beda. Ya. Ini kan tumbuhan. Ya. Naik ke manusia. Kalau pertamanya individu itu termasuk perkembangan atau tumbuhan? Bertambahnya individu. Misalkan 1 menjadi 2. Ini maksudnya dalam perkembangan. Jadi kalau namanya yang membuat kembang, kalau perkembangan ini terkait dengan ada penambahan berbeda. Atau kalau ditumbuhkan tambah tinggi dan sebagainya. Ini yang dinamakan dengan perkembangan. Nah, kalau perkembangan ini perkembangan itu langsung terus sampai seiring dengan berjalannya usia. Dari kamu kecil sampai nanti kamu dewasa, perkembangan itu akan terus berjalan. Tapi kalau pertumbuhan akan ada masa waktunya misalkan tinggi kamu dari usia 25 sampai 30, apakah ada pertambahan? Ada, tapi sedikit. Tapi nanti setelah 30 ke sana, udah segitu saja. Itu namanya pertumbuhan. Oke, silakan. Kemudian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Ya. Oke. Selanjutnya berarti masing-masing kelompok nanti melakukan presentasi. Silakan nanti presentasi dengan sebaik-baiknya, dan kelompok lain juga ikut berperan aktif, bisa bertanya ataupun menjawab, membantu menjawab dan sebagainya. Kita mulai dari kelompok 3. Persilakan kelompok 3. Beri semangat untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami yang menjelaskan tentang dikotil dan monokotil. Kalian bisa lihat LPD-nya masing-masing. Ini LPD-nya. Nomor 1, nomor serialnya antikotil, berfungsi untuk bagian suku embrio yang berada di atas kotiledon. Nomor 2, hipokotil, yaitu bagian suku embrio yang berada di bawah kotiledon. Dan nomor 3, kotiledon, berfungsi yaitu dengan 1 atau 2 keping biji.
Nomor 4, kulit biji berfungsi untuk melindungi biji bagian dalam. Nomor 6, radikula, yaitu sebagai bakal akar. Ini bisa sambil mengajar teman-teman ya. Saya mau berapa teman-teman. Temannya cacat. Nomor 7, jaringan berbuah berfungsi sebagai melindungi biji bagian dalam. Kulit biji juga berfungsi untuk melindungi biji bagian dalam. Nomor 9, endosperm berfungsi sebagai cadangan makanan. Ada yang terdapat pada yaitu jaringan yang mengelilingi embrio atau terdapat dalam kotyledon. Nomor 10 adikotil sama seperti nomor 1, yaitu untuk bagian sumbu embrio yang berada di atas kotyledon. Radikula yaitu sebagai bakal akar. Nomor 12 juga radikula sebagai bakal akar. Apa ada yang mau ditanyakan? Jelaskan perbedaan dari struktur biji dikotil dan monokotil. Perbedaan antara biji monokotil dan dikotil adalah pada tumbuhan monokotil biji membelah dan pada tumbuhan dikotil biji tidak membelah. Jelas? Kelompok nomor 1. Ya, jelas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami adalah Salawan yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk nomor 2. Selanjutnya ke kelompok 4. Untuk kelompok 4 kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang urutan proses perpencambahan biji jagung di bawah ini. Kronologinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita ke kelompok terakhir, kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 membersihkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan bab perkecambahan. Jadi di sini kecambah dibagi menjadi 2 tipe, ada epigel dan hipogel. Epigel memiliki ciri-ciri kotiledonnya terangkat dari atas tanah karena epikotil mengalami pertumbuhan. Sedangkan hipogel kotiledonnya tidak mengalami pertumbuhan ke atas tanah karena epikotil mengalami tidak mengalami pertumbuhan. Ada yang mau ditanyakan? Saya. Lebih efektif manakah tipe perkecambahan epigel atau hipogel kaitannya dengan hasil panen? Semua dapat dilihat tergantung dari biji
bisa. Pertanyaan-pertanyaannya pun cukup berkelas ya, sulit-sulit dijawabnya. Jadi tadi apa yang kita diskusikan terkait perkecambahan, tadi ada yang pertambahan antara monokotil dan dikotil. Perbedaan antara monokotil dan dikotil itu letak utamanya adalah pada kotiledonia. Apakah dia naik ikut ke naik dalam pertumbuhannya naik atau tetap berada di dalam tanah? Jadi yang monokotil berada di dalam tanah. Kemudian yang dikotil terangkat ke atas ya. Itu perbedaan utama dari monokotil dan dikotil. Jadi pertanyaan dari Jenny apa ya tadi ya tentang perbedaan struktur. Oke, tadi itu sudah dijelaskan dengan sangat baik dan memang ada sedikit perbedaan antara monokotil dan dikotil. Kemudian pertanyaan lagi dari saudari Latifah, bahwasanya apakah perkecambahan hipogeal dengan epigeal ini berpengaruh terhadap hasil panen? Hipogeal dan epigeal. Epigeal ini merupakan perkecambahan yang kotiledonia itu terangkat ke atas tanah, nanti punya memanjang. Jadi hipokotilnya yang memanjang. Bedanya apa dengan perkecambahan hipogeal? Bedanya adalah kalau hipogeal ini yang mengalami pertumbuhan panjang itu adalah bagian dari hipokotilnya. Hipo atau hipo dari hipokotil itu untuk epigeal. Yang hipogeal itu dari bagian epigeal. Seperti itu. Kemudian apakah ada pengaruhnya terhadap panen? Semuanya tergantung dari hubungannya biji, kualitas biji. Kemudian dari faktor X eksternal. Jadi tadi termasuk internal ya, bijinya, kualitas. Kemudian eksternal ada faktor airnya, suhu panennya, kemudian cahaya. Kemudian ada iklim, cuaca, suhu, kelembaban tanah dan sebagainya. Nah, terus kemudian faktor internal lain selain tadi gen itu ada hormon. Hormon apa saja yang berperan dalam pertumbuhan juga perkembangan? Ada kurang lebih hormon auksin, hormon gibberellin, hormon sitokinin, asam itu hormon-hormon yang ada atau yang berperan dalam perkembangan dan juga. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah tentang konsep pertumbuhan dan juga perkembangan. Di mana pertumbuhan ada kaitannya dengan penambahan volume, penambahan tinggi juga penambahan ada pertumbuhan ya. Kemudian perkembangan ada kaitannya dengan seiring berjalannya atau seiring perkembangan usia. Tidak bisa kalau perkembangan tidak bisa yang tidak bisa kembali yang tidak bisa kalau perkembangan tidak bisa di. Kemudian dari perkembangan ada epigeal dan juga hipogeal. Kemudian faktor eksternal ada cahaya, suhu, iklim, faktor manusia juga. Kemudian faktor internal ada gen dan juga hormon. Hormon ada auksin, gibberellin, sitokinin, asam amino dan etinen. Selanjutnya kita lanjutkan dengan post test untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi hari ini. Ini saya bagikan, kemudian Anda kerjakan soal tes di depan.
Ya sudah selesai semua? Sudah. Silakan dikumpulkan jadi satu. Nanti saya ambil meja. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Semua kita tutup kegiatan kita dengan doa. Saya minta Mbak Tiara untuk memimpin